Jadi setelah membaca Asma Adom yang 9 tadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani naik ke angkasa sampai hilang pandangan. Jadi Syekh Abdul Fattah Al-Harawi, pembantu Khodam Syekh Abdul Qadir, itu melihat Syekh Abdul Qadir itu habis membaca Asma Adom 9 tadi, naik ke langit, ke angkasa, hingga hilang tadi pandangannya. Kemudian kembali lagi berdiri di atas kedua kakinya sholat, kemudian sambil membaca Al-Quran. Jadi setelah naik ke angkasa, balik lagi tetap keadaan sholat sambil membaca Al-Quran. Sujudnya sangat panjang diceritakan. Kemudian duduk menghadap jiwanya, muraqabah. Muraqabah dalam ilmu tasawuf itu merasa dirinya itu seakan-akan melihat Allah atau diawasi Allah. Muraqabah, ada muraqabah, ada muqarrabah. Kalau muqarrabah itu seakan-akan dekat, sedekat-dekatnya, bagaikan urat nadi. Berdoa sehingga cahayanya terang nampak di wajahnya, sampai-sampai beliau mengatakan bahwa seluruh tubuhnya, bahkan wajahnya, sampai tertutup cahaya. Itu kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Syekh Abdul Fattah berkata lagi, di samping Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada seseorang atau makhluk lain mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani menjawab waalaikumsalam sampai terbit fajar. Wa kuntu asma'u indahu salamun alaikum, salamun alaikum. Jadi Syekh Abdul Fattah berkata, wa kuntu asma'u indahu salamun alaikum, salamun alaikum. Wa huwa, dan dia ini maksudnya Syekh Abdul Qadir Jilani, yarudus salam ila ayakhruju li sholatil fajar, menjawab salamnya hingga yakhruju li sholatil fajar, akhir sholat fajar. Jadi sampai subuh lah sholat fajar. Kemudian ceritakan lagi bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani pernah berkata, mengingatkan kepada kita, tidak boleh terjadi seorang ahli tasawuf siap dan bertindak sebagai juru penerang atau guru mursyid kecuali sudah mendapat anugerah dari Allah. Syekh Abdul Fattah juga mengatakan, pada suatu hari ada seorang melapor kepada Kanjeng Syekh, mengaku pernah melihat Allah. Jadi mengaku melihat Allah di Wadul, disampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Bercerita begini, si fulan bercerita begini. Kemudian beliau menoleh kepada di antara yang hadir sedang menanyakan. Jawab Kanjeng Syekh seperti ini, iya benar. Jadi dijawab Syekh, iya benar, tapi dalam kebimbangan. Sesungguhnya yang melihat adalah mata hatinya, bukan mata kepalanya. Mata hatinya menembus sampai ke Allah. Sesungguhnya yang dapat melihat cahaya keindahan hanyalah mata hati. Mendengar jawaban Kanjeng Syekh tadi, para ulama, para ahli fikih, ahli tasawuf, ahli suluk yang berada di Baghdad itu kagum, gemeter akan jawaban yang sangat-sangat indah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Diceritakan lagi, Syekh Abdul Fattah berkata, pada suatu ketika Kanjeng Syekh melihat seberkas cahaya. Nah, ini cerita tentang setan mengaku sebagai Tuhan. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu melihat seberkas cahaya di langit, kemudian berkata, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Mulai saat ini aku halalkan apa yang aku haramkan.
Mendengar perkataan tersebut, sontak Syekh Abdul Qadir Jilani mengucapkan fakultu a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya lain. Mengucapkan aku berlindung kepada Allah dari setan terkutuk. Kemudian terbakarlah, hilang. Kemudian kembali lagi, setan tersebut mengatakan bahwa, wahai Abdul Qadir, engkau selamat. Banyak ulama, banyak wali, banyak orang-orang soleh saya bujuk, saya goda seperti itu, semuanya gagal kecuali engkau. Kemudian ditanya oleh seseorang, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kenapa kau bisa mengetahui bahwa itu setan? Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak hanya ahli ibadah, hanya berdoa, mendekat. Beliau juga sangat cerdik, pintar, cerdas. Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jilani bahwa mana mungkin Tuhanku berkata menghalalkan apa yang diharamkan. Nah, ini masuk ke logika. Jadi logika Syekh Abdul Qadir Jilani main. Tidak mungkin bahwa apa yang sudah diharamkan kok jadi halal. Tidak mungkin. Karena setahu saya sungguh Allah Ta'ala tidak akan memerintahkan untuk berbuat jahat. Nah, itu pembahasan dari bab keempat. Yang pertama tadi tentang pakaian Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian beliau selalu setiap habis sholat isya masuk kamar, berdoa, sholat dan sebagainya. Kemudian membaca Asma Adom yang 9 tadi. Habis itu naik ke angkasa, kembali lagi sampai tubuhnya, wajahnya itu diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan pandangan khodamnya tadi, yakni Syekh Abdul Fattah Al-Harawi. Kemudian ada suara tanpa wujud, mengucapkan salam, dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jilani hingga fajar.